Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, dari tempat ini saya bersama seluruh imam yang melayani ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita di pagi hari yang indah ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di bulan November. Itu berarti tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Untuk itu mari kita mau mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Kita mau membawa hidup kita kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Sebelum itu mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang hidup, yang sudah memberkati kami hari demi hari. Tuhan, kami boleh mendapatkan kasih-Mu, boleh mendapatkan berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian, lewat penyembahan kami, lewat ibadah kami Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan, Engkau boleh bertahta, Engkau berhadirat Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pribadi kami yang mengikuti ibadah ini, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari setiap ibadah yang sudah kami ikuti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau suci kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagimu segala pujian kami Tuhan, bagimu segala hormat kami berikan kepadamu Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan nyanyian ini. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sekali lagi katakan, ya Yesus telah mati bagiku. Dia
Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku. Tak dapat kami balas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagimu segala pujian kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian kami Tuhan, segala hormat kami. Oh, terima kasih Tuhan. Selamalah, mari sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, bagimu Tuhan, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Bagimu segala pujian dan hormat kami Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya. Bila nanti hidupku berlalu, ku terbang naik. Mari sama-sama katakan. Bila nanti hidupku berlalu, ku terbang. Bertemu Yesus kekasihku. Bertemu Yesus kekasihku. Ku terbang. Ku terbang naik. Haleluya. Ku terbang naik. Oh gloriku. Terbang naik. Bertemu Yesus. Bertemu Yesus kekasihku. Ku terbang naik. Bila nanti hidupku berlalu, ku terbang naik. Bertemu Yesus. Bertemu Yesus kekasihku. Ku terbang naik. Ku terbang naik. Ku terbang naik. Oh gloriku. Terbang naik. Bertemu Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku terbang naik. Sekali lagi ku terbang naik. Ku terbang naik. Oh glory. Ku terbang naik. Bertemu Yesus kekasihku. Ku terbang naik. Ada pertemuan. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Katakan saya rindu. Bertemu di sana, jauh di udara. Amin. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah, dan anak Allah yang kita pertemuan di udara.
Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Jauh di udara, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Katakan, dan anak Allah yang ditinggikan, pertemuan di udara. Dan anak Allah yang ditinggikan, pertemuan di udara. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Untuk itu mari saya ajak kita semua untuk mengangkat satu nyanyian. Kita mau katakan apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami mau tetap berkata Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Karena apa yang sudah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami itu baik adanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, dari semula Kau telah tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali lagi katakan pujian dari Allah. Dari semula telah Kau tetapkan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik, amin. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Oh, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup kami, hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kembali kami menerima anugerah untuk bisa bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Bahkan juga saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Allah menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom.
bersama dengan istri saya selalu menyampaikan salam damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Kita ada di 1 November, bulan ke-11 dari tahun 2020. Secara tidak rasa begitu cepat kita berpacu dengan waktu. Dan semakin hari semakin terasa bahwa kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya itu segera akan datang. Ya, kata segera itu berarti ya kita tidak tahu kapan dia datangnya. Ya, kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Ya, sebab waktunya kita tidak tahu kapan. Tanggalnya, bulannya, waktunya tidak. Tapi saya percaya Tuhan Yesus sendiri mengucapkan, aku datang segera. Berarti Tuhan akan datang segera. Ya, segera untuk memicu kita, memacu kita lebih berhati-hati dan mawas diri dan berjaga-jaga. Ya. Hari ini kita akan membaca 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat 18. Kedatangan Tuhan. Ya. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, Ya. supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain, Jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terus, yang tidak mempunyai pengharapan. dan tidak punya pengharapan. Sebab kita di dalam Yesus Kristus punya pengharapan. Terus, Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati ya, dan telah bangkit, ya, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus ya. akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Orang yang meninggal dalam Yesus Kristus dikumpulkan, ya, bersama-sama Allah. Terus, Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, ya, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, ada orang yang masih hidup sampai Tuhan datang, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang Ya. telah meninggal. tetap menunggu orang yang sudah meninggal yang akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Terus, Sebab pada waktu tanda diberi, ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ya, dan mereka yang mati dalam Kristus ya. akan lebih dahulu bangkit. Tuhan turun dari sorga, dan orang yang mati dalam Kristus Yesus, mati dalam keadaan hidup benar, orang yang percaya hidup benar dan hidup kudus, ya, itu akan bangkit lebih dahulu dalam kebangkitan pertama. Itu sebabnya Wahyu mengatakan, berbahagialah orang yang menerima kebangkitan pertama. Terus, Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. ya, Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. ya. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain Ya. dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkanlah seorang akan yang lain. Pada hari Selasa malam, setelah kita ibadah doa, maka saya sangat ingin sekali tahu perkembangan dari Ibu Elis. Nah, sebab hari itu saya belum menelpon. Setiap waktu, setiap hari, hampir setiap hari saya ikuti perkembangannya dan mendoakan, menguatkan, menghiburkan Pak Destu. Dan ketika malam itu, Selasa malam, saya berdoa bersama keluarga, lengkap mereka. Ada 3 anak, dan ada Pak Destu, dan saya memberi kekuatan penghiburan,
kepada 3 orang anak ini. Ya, yang sulung itu 21 tahun, yang kecil itu masih umur 9-10, ya 12 mungkin. Ya. Setelah itu kami sama-sama menyanyi sebuah lagu dan saya ajak kita berdoa. Sayup-sayup saya mendengar suara alat di rumah sakit bunyi denyutan jantung tek-tuk 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 gitu. Ya. Tetapi ketika saya selesai doa, sempat seperti saya dengar panjang, tidak lagi tek-tuk tek-tuk. Nah, jadi begitu selesai amin, saya masih bicara Pak Destu, tapi kemudian tidak cukup 5 menit Pak Destu memberi kabar istrinya telah dipanggil Tuhan dalam keadaan tenang kembali kepada Bapa di sorga. Setelah berapa bulan bergumul dengan sakitnya, ya, yang dideritanya, menurut info ada tumor yang ada di dalam hati. Ya. Tetapi apapun yang terjadi, Pak Desus siap menerima bahwa Tuhan tetap baik. Tuhan Yesus tetap baik. Keluarga dikuatkan, dihiburkan. Dia bilang saya dapat kekuatan yang baru, Om. Ya, puji Tuhan. Dan hari Jumat telah dikebumikan. Tapi saya percaya Roh Kudus menghiburkan seluruh keluarga ini. Ya, kami percaya, apalagi dengan firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, temanya adalah hiburkanlah. Kata 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18 tadi ditutup di kata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Perkataan apa itu? Perkataan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan, menghiburkan kita. Ya. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita, adalah satu penghiburan. Oleh karena itu kita harus berbicara selalu sesuai dengan firman Tuhan. Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11, kalau ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara sesuai dengan firman. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya, itu kata itu sepertinya seakan-akan kalau ada orang berbicara, baiklah ia seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Ini bukan berarti dia berkhotbah. Dalam terjemahan yang lainnya dikatakan, biarlah ia berbicara sesuai, cocok. Jadi kalau kita bicara cocok dengan firman, sesuai dengan firman Allah, maka apa yang kita katakan itu menjadi satu kekuatan dan penghiburan. Tidak ada kata-kata yang lebih kuat, lebih bisa menghibur adalah firman Allah. Dan Roh Kuduslah penghibur yang sejati. Mau kata-kata saya sebagai manusia biasa sangat terbatas. Tapi hari ini saya menyampaikan firman Allah sesuai dengan apa yang kita baca tadi, dikunci dengan kata hiburkanlah. Berarti keluarga yang berduka hari-hari ini, saudara mendapatkan kekuatan penghiburan bahwa Tuhan menyimpan mereka untuk satu hari kelak. Mereka seperti bangun dari tidur ketika sangkakala itu berbunyi. Dan saudara sekalian bisa bertemu kembali di awan-awan. Saudara bisa kumpul kembali di dalam kerajaan kekal, kerajaan sorga, ketika Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua.
Dikatakan yang mati dan yang hidup. Yang hidup tidak mendahului, yang hidup maksudnya sampai Tuhan datang tidak mendahului yang sudah mati. Jadi akan ada sangkakala bunyi dan orang mati dalam kubur akan dibangkitkan. Ya, dan orang yang masih hidup akan mengalami keubahan dan disatukan masuk dalam pesta di udara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan Injil Yohanes pasal 5 bahwa nanti saatnya orang akan mendengar firman, begitu berkuasanya firman, mendengar suara Tuhan, dan mereka yang telah tidur lama di dalam kubur akan bangun kembali. Coba kita baca Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-28. Janganlah kamu heran akan hal itu, Ya, sebab saatnya akan tiba saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya, akan mendengar suara. dan mereka yang telah berbuat baik Ya. akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, ini satu penghiburan bahwa keluarga saudara yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan, pada saatnya akan mendengarkan suara anak Allah, firman Allah. Mereka akan keluar dari kubur itu untuk hidup kekal. Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, Ya, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. ini suara Allah akan didengar oleh orang-orang mati, bukan mati dalam kubur. Orang mati secara rohani. Orang mati secara rohani itu lebih berbahaya daripada orang mati secara jasmani. Sebab orang mati secara jasmani dikatakan akan ada waktunya dia akan bangkit, bangun dari kuburnya ketika dia mendengar suara anak Allah. Tetapi ayat 25 mengatakan ada waktunya nanti orang mati, ini mati bukan fisik, mati rohani, mendengarkan suara anak Allah, dan mereka mendengarnya akan hidup secara rohani. Begitu hebat firman Allah. Firman Allah itu penuh kuasa. Petrus menggambarkan bahwa firman Allah itu adalah kekal sampai selamanya. Firman Allah yang melahirkan manusia jadi manusia baru. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu kitab Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, supaya kita memperkatakan firman Allah, merenungkan siang malam, memperkatakan firman Allah. Itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini di masa pandemi, di masa kita ini menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali yang segera akan dilaksanakan, digenapkan oleh firman Allah. Saudara, di masa ini di mana banyak penyesatan, di mana banyak hal-hal yang mungkin hari-hari ini membuat kita sangat sulit dan ribet, kita perlu selalu merenungkan firman dan memperkatakan firman yang ada kuasanya itu. Kembali dalam 1 Tesalonika pasal 4, saya ingin membacakan ayat 13, 14 dan 15. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, Ya, supaya kamu jangan berduka cita. Tuhan bilang jangan berduka. Jangan berduka cita. Terus seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai. maksudnya seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, jangan berduka seperti itu. Pada pendalaman Alkitab yang lalu saya sampaikan bahwa di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 1-2, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel,
kamu adalah anak-anak Tuhan, umat yang kudus, orang yang dispesialkan Tuhan, anak kesayangan dari segala bangsa, kata Tuhan. Supaya kamu jangan berkabung, jangan berduka seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan menoreh-noreh diri dan melakukan hal-hal yang tidak disenangi Tuhan. Dan Tesalonika mengatakan, jangan kamu berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya, sebab kalau orang tuamu atau saudaramu atau suamimu atau istrimu hidup sungguh-sungguh, maka satu hari kelak kita akan berjumpa kembali dengan keluarga yang sudah mendahului kita. Ya, ini suatu penghiburan. Jadi perpisahan sementara, dan akan berjumpa selama-lamanya dalam hidup kekal pada waktu suara nafiri, suara anak Allah diperdengarkan. Yohanes 5 mencatat bahwa orang mati dalam kubur akan bangkit, bangun. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jangan berduka, jangan melakukan hal-hal yang tidak seperti maunya Tuhan. Ketika papa saya meninggal dunia, dia meninggal dengan tenang, walaupun saatnya dia sulit untuk putus nyawa. Nah, adik saya yang bungsu mengatakan, barangkali papa ini nunggu seseorang, susah untuk putus nyawanya. Dan betul, mereka katakan kita harus bawa mama kita ke rumah sakit ini, siapa tahu dia tunggu mama. Ya, mama saya tidak punya sakit kecuali karena badannya besar, maka dia tidak bisa bergerak dengan leluasa, harus ada kursi roda. Jadi adik-adik saya bawa, jemput dari rumah ke rumah sakit dan masuk di ruang ICU. Dan ketika ada di ruangan itu, maka mama saya langsung berkata kepada papa dan memeluk dia, tapi pergilah dengan tenang, aku akan menyusul dan kita akan bertemu nanti. Dan papa saya mengeluarkan air mata, dan akhirnya tidak lama betul meninggal dunia. Ya, 58 tahun mereka menikah. Kurang 2 tahun kami persiapkan untuk pesta pernikahan hari ulang tahun yang ke-60. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi yang saya bisa saksikan, bahwa hubungan suami istri yang baik seperti ini, ketika papa mau meninggal, dia tunggu istrinya 58 tahun bersama. Oleh karena itu, saya bisa menyaksikan ini untuk menjadi contoh bagi keluarga-keluarga pasangan suami istri. Mereka bukan nikah yang sempurna, tapi mereka saling memaafkan, saling mengampuni, dan memperbaiki hidup. Kalau nampaknya papa saya agak jengkel, marah,
Mama saya cuma diam, tidak menjawab. Nanti sebentar toh jadi baik lagi. Jadi hiduplah sebagai pasangan suami istri yang baik. Saya berusaha seperti itu, dan kini kami ini juga sudah mendekati pernikahan ke-50, ya sudah berjalan ke 49, jalan 49, lalu 48 sudah lewat, dan menuju 49. Semoga Tuhan memberi kami kemurahan, bisa hidup sehat suami istri untuk masuk dalam pesta nikah yang ke-50, ya, anniversary. Dan berkati 5 anak, 10 cucu. Ya, saya selalu bilang sama putra putri saya nunggu cucu yang paling sulung. Kalau boleh saya menikahkan, dan saya mau melihat keturunan saya yang keempat, kalau Tuhan izinkan, jika Tuhan berkenan. Nah, itu harapan kita menggalang keluarga rumah tangga. Tentu ada suami duluan, ada istri duluan, tapi yang pasti Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 4, hiburkanlah. Ya. Kalau suamimu lebih dahulu, istri akan menyusul, tapi pasti bertemu kembali. Ya. Bertemu kembali bersama-sama. Karena itu hendaklah setia kepada pasangan hidup. Ya. Alangkah indahnya pasangan hidup yang setia dengan pernikahan yang baik, contoh yang baik bagi putra-putri dan cucu-cucu. Ada banyak rumah tangga di tengah-tengah masa sekarang ini, samang akhir ini, rumah tangga pecah, cerai, nikah lagi. Ya. Kalau toh terpaksa cerai, ya jangan menikah lagi. Tapi sebaiknya tidak bercerai. Karena Tuhan benci perceraian, Tuhan tidak izinkan. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau ada satu yang berduka karena kehilangan pasangannya, atau kehilangan anak atau orang tua, ya, kata firman Allah, jangan berduka seperti orang lain yang tidak tahu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ada waktunya kembali dalam pertemuan. Yang lalu itu ada lagu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya. Coba kalau kita baca sekali lagi ayat 14 dan 15. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, ya, kalau Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, ya, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, Ya. yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang tidak mungkin dusta. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang ya dan amin. Kalau ini merupakan perkataan Tuhan dan secara semua mendengarkan firman Allah ini, secara aminkan, maka keluarga yang berduka, kehilangan orang yang dikasihnya selama ini, mungkin kumpul sudah 20 tahunan,
Saudara punya pengharapan bahwa engkau akan berjumpa dengan kekasihmu ketika nafiri Allah dibunyikan, Tuhan Yesus datang. Rasul Paulus mengatakan, seperti kata suratan Tesalonika tadi, bahwa tidak semua orang akan mati sampai datangnya Tuhan. Masih ada orang yang hidup yang diobatkan dan tidak mendahului yang sudah meninggal untuk disatukan masuk dalam pertemuan pesta di udara. Ya, di situ ada kumpulan jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, kata Ibrani. Tapi saya ingin bacakan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Korintus 15, 1 Korintus 15, ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya. Kita tidak akan mati semuanya. Oh, ada orang hidup sampai Tuhan datang. Terus? Tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, orang yang hidup akan diubahkan, orang yang mati dibangkitkan memakai tubuh kemuliaan. Ini juga tubuh kemuliaan. Yang daging ini nggak ada artinya. Terus? Dalam sekejap mata, ya, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Bunyi nafiri yang terakhir, sangkakala Allah bunyi. Terus? Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Nah, itu waktu sudah tidak bisa binasa, tidak bisa kena sakit tumor, kanker, tidak bisa kena sakit COVID, tidak bisa apalagi semua tidak. Karena dibangkitkan dalam kemuliaan dengan tubuh kemuliaan, tidak akan kena binasa lagi. Terus? Dan kita semua akan diubah. Ya, dan orang yang masih hidup mengalami keubahan, diubahkan sekejap dan sama-sama menyongsong datangnya Tuhan. Puji Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ini ayat 16 mengatakan itu kebangkitan pertama. Tolong dibaca dulu. Sebab pada waktu tanda diberi, ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, sangkakala Allah bunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Nah, Tuhan sendiri turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, ya, akan lebih dahulu bangkit. Ya, ini kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama. Alkitab berkata, berbahagia orang yang mendapatkan bagian dari kebangkitan pertama. Coba Wahyu 20 ayat 4 sampai ayat 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Oh, ini banyak martir. Banyak orang disiksa karena nama Yesus. Rasul-rasul pun semuanya mati martir. Tidak ada mati enak-enak, tidak. Terus? Dan karena firman Allah, ya, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, ya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, ya, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Masuk dalam pemerintahan sebagai raja-raja bersama raja di atas raja 1000 tahun lamanya. Untuk masa 1000 tahun. Ya, gak main itu, panjang tuh masa 1000 tahun. Satu hari menurut ukuran Tuhan 1000 tahun sama dengan satu hari. Itu hari perhentian,
hari Sabat besar, dan kita menuju ke sana. Kita menuju ke pesta kawin anak domba, Wahyu 19. Kita menuju ke pemerintahan damai 1000 tahun. Itu sebabnya kita harus belajar hari-hari ini berdamai. Kemudian Wahyu 21, Yerusalem baru turun dari sorga. Ya, kita ada di sana sebagai mempelai wanita Tuhan, dan akhirnya Wahyu 22 masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dikatakan tadi, berbahagia orang yang masuk dalam kebangkitan pertama. Lanjut. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ya, Inilah kebangkitan pertama. ini kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah ia Ya, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. orang-orang lain yang tidak hidup benar, tidak hidup kudus, tidak percaya Tuhan, itu dibangkitkan sesudah kebangkitan pertama. Sesudah 1000 tahun itu masuk kebangkitan kedua. Nah, yang bangkit dari kebangkitan kedua ini untuk apa? Dihakimi. Sebab selama mereka hidup, mereka menolak Yesus Kristus, tidak percaya. Mereka tetap mau hidup dalam dosa. Bahkan ada orang percaya, tetapi namanya percaya tapi tidak selamat karena tidak mentaati Tuhan dengan baik. Tidak lahir baru, tidak hidup benar. Coba kita baca Wahyu 20 ayat 11 sampai 14. Ini banyak ayat kita baca, kita simak, kita simpan, ya, kita ingat. Hukuman yang terakhir. Ya, Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. ya, Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. kalau dikatakan Alkitab lenyap, ya lenyap. Bukan buminya saja dibaharui, tidak. Kalau lenyap, ya lenyap. Akan ada bumi yang baru, langit yang baru. Ya, terus. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, Ya, berdiri di depan tahta itu. nah, terus. Lalu dibuka semua kitab. Nah, ada kitab-kitab yang dibuka. Terus. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Tapi ada satu kitab namanya kitab kehidupan. Banyak kitab untuk mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan sampai cuma kata-kata saja yang dilontarkan manusia, itu pun dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman itu. Jangan katakan cuma tindakan kita, perbuatan kita, tapi kata-kata yang kita ucapkan. Mungkin orang itu menghujat Allah. Mungkin orang itu mencaci maki Tuhan. Itu dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kata Injil Matius, setiap kata yang keluar di mulut kita itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dan dari mulut perkataan itu keluar dari hati. Hatilah sumbernya. Oleh karena itu hari-hari ini hati kita harus dibersihkan, dikuduskan. Kalau hatinya murni, yang keluar itu murni. Terus. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi ada di sana dicatat. Kita tidak bisa bilang tidak catat, tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan itu kok. Ini di sorga itu tidak ada yang salah. Yang malaikat tulis itu tidak ada yang salah. Di dunia bisa. Penghakiman di dunia bisa salah. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa saja disalah. Itu di dunia. Makanya pengkhotbah mengatakan di pengadilan seringkali pun tidak ada keadilan. Tapi kalau di hadapan Allah sebagai hakim, itu di sana tidak ada yang salah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita masuk golongan penghujat. Jangan sampai golongan yang melakukan kejahatan dan tidak pernah bertobat, tidak pernah mau menerima Kristus.
Terus ayat yang ke-14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Ya, Itulah kematian yang kedua, untuk kematian yang kedua, lautan api. Dan ayat 15 mengatakan siapa yang dibuang ke sana? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, disinilah pentingnya namaku, nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi di sorga itu ada namanya kitab kehidupan. Siapa yang dicatat di sana? Yaitu orang yang percaya, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan tidak cukup dia mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi dia wajib meninggalkan kejahatan, hidup suci, lahir baru. Itu orang yang didaftarkan dalam kitab kehidupan. Bukan hanya orang yang KTP-nya agama Kristen. Tapi agama Kristen, agama ya tidak menyelamatkan kita. Kehidupan kita, iman kita, Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Nikodemus datang malam-malam pada Tuhan Yesus, bercakap-cakap. Nikodemus mengatakan rasa kekaguman setelah melihat apa yang dibuat Tuhan. Dia bilang, Nabi, tidak mungkin engkau bisa melakukan ini kalau engkau tidak diutus Allah. Apa yang dijawab Tuhan Yesus kepada Nikodemus? Aku berkata kepadamu, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nikodemus menjawab, bagaimana aku bisa masuk kalau aku sudah ubanan, sudah tua? Ini tokoh agama, pemimpin agama, bukan orang awam, tokoh, orang Farisi, punya Taurat, dihafal di luar kepala. Kalau dengan modal sebagai tokoh agama, pemimpin agama, ahli Taurat, itu modalnya untuk masuk surga, maka Tuhan Yesus tidak akan berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa melihat dan masuk dalam kerajaan surga. Jadi siapa orang yang didaftarkan dalam kitab kehidupan? Adalah orang yang percaya dan lahir baru. Waktu anak-anak kita lahir, apa yang kita lakukan? Kita daftarkan namanya di dalam buku catatan sipil di pemerintahan, di mana kita berdomisili untuk mendapatkan akte kelahiran. Dicatat. Oh, ini anaknya si Anu, lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, di kota apa. Diregister, dicatat. Maka saya percaya setiap orang percaya yang lahir baru juga dicatat di dalam kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Dan orang ini tidak akan mengalami kematian yang kedua. Dia bisa mengalami kematian yang pertama secara jasmani, tapi Alkitab tadi berkata, pada waktu nafiri Allah bunyi, sangkakala Allah bunyi, suara anak Allah diperdengarkan, maka orang yang sudah mati dalam Tuhan, mati benar, mati lahir baru, sudah mati sebagai orang kudusnya Tuhan, dia akan bangkit keluar. Kekristenan tidak hanya merupakan agama,
tapi bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Coba mau baca Yohanes 3 ya. Ayat 3. Yesus menjawab katanya, Ya, Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, nah, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat tidak kerajaan dapat Allah. melihat kerajaan Allah. Terus Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? bagaimana mungkin saya sudah uban, rambut saya sudah putih, bagaimana bisa lahir kembali? Terus Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan Ya. dilahirkan lagi? dapatkah ia masuk dalam rahim ibu dan lahir lagi kembali? Jawab Yesus, Apa kata Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kalau seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. ia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Terus Apa yang dilahirkan dari daging apa yang dilahirkan daging? adalah daging, Daging, dan apa yang dilahirkan dari roh ya, adalah roh. ya. Terus Janganlah engkau heran, jangan heran Nikodemus, karena aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. kamu harus lahir baru. Kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Dengan kata lain, namamu tidak didaftarkan dalam kitab kehidupan. Lahir baru, bukan seperti paham Nikodemus, aku sudah tua, bagaimana masuk rahim ibu dilahirkan lagi? Tidak. Yang benar, apanya yang dilahirkan kembali? Kehidupan kita ini, yang dulunya tidak benar, sekarang kita hidup benar, berubah jadi manusia baru. Manusia lama sudah mati, manusia baru yang dibaharui terus. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan karena jabatan, bukan karena karunia. Banyak orang pikir kalau dia sudah punya jabatan di gereja, punya karunia, punya pelayanan, punya apa, fasilitas berkhotbah, itu pasti masuk surga. Siapa bilang? Alkitab berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk surga. Itu sebabnya ketika 70 murid kembali habis diutus oleh Tuhan, mereka melapor hasilnya. Wow, katanya setan-setan juga takluk kepada kami. Setan-setan takluk. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu bersukacita karena roh-roh setan itu takluk. Roh-roh takluk itu takluk kepada nama Tuhan, bukan takluk kepada kamu. Ya. Jadi tidak usah sukacita, tidak usah bangga, saya dipakai Tuhan. Nanti pada zaman akhir akan ada banyak orang datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah mengusir setan. Aku sudah bernubuat. Tapi Tuhan berkata, pergilah kamu semua, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk.
Bukan orang yang mengusir setan yang punya karunia segala macam kehebatan itu masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang mendengar dan mentaati firman Tuhan, itu yang masuk dalam kerajaan kekal. Jangan bersukacita karena semua itu. Tuhan berkata, bersukacitalah karena namamu disuratkan dalam kitab kehidupan. Coba kita baca itu Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Bersukacita karena namamu ada dalam kitab kehidupan. Itu. Pertanyaannya, apakah nama kita ada di sana? Apakah saudara lahir baru? Atau saudara cuma percaya berseru Tuhan, Tuhan? Bukan hanya orang percaya berseru Tuhan, Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun memanggil Tuhan, Tuhan. Tuhan yang mana? Kalau kita memanggil Tuhan Yesus, maka Timotius mengatakan hendaklah meninggalkan kejahatan. Coba baca 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, Ya, dan materainya ialah ya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa miliknya, kepunyaannya itu. Terus, Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan setiap orang yang memanggil nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi kalau saudara sebagai orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, anak Tuhan, tetapi tidak meninggalkan kejahatan, tetap melakukan kejahatan seperti dulu, maka diragukan keselamatan saudara. Bahkan orang yang sudah lahir baru pun, yang namanya sudah ada di kitab kehidupan pun, itu harus tetap berhati-hati untuk menjaga hidupnya. Makanya di dalam 1 Tesalonika 4 saya perhatikan bahwa Tuhan ingatkan kita, gereja Tuhan, kalau kita mau masuk di dalam kebangkitan atau di dalam kehidupan yang kalau Tuhan izinkan boleh hidup sampai Tuhan datang, maka saudara harus menjaga kekudusan. Tolong dibaca 1 Tesalonika 4. Itu nasihat untuk apa? Hidup kudus. Perikopnya saja. nasihat supaya hidup kudus. Nasihat untuk hidup kudus. Kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak akan bisa melihat Allah. Barang siapa yang suci hatinya akan melihat Allah. Yang tidak suci hatinya tidak bisa melihat Allah. Hendaklah kamu kudus, kata Tuhan, sebab aku ini kudus. Pada pendalaman Alkitab pada hari Kamis saya katakan, bangsa Israel dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang kudus. Tetapi sayangnya bangsa Israel gagal, sehingga Tuhan berpindah kepada kita, bangsa kafir. Kita bukan keturunan jasmani Abraham, kita keturunan secara rohani dari Bapak Abraham, orang beriman itu. Tapi kita wajib hidup kudus. Sesudah kita percaya, lahir baru, kita menjaga supaya kita tetap hidup kudus. Makanya Tuhan katakan, barang siapa berseru nama Tuhan, wajiblah ia meninggalkan kejahatan. Apa yang dulu kita lakukan sukai, itu tinggalkan. Kita menjadi manusia baru, kita berubah, lahir baru, tumbuh. Petrus mengatakan, jadilah seperti orang yang baru lahir, yang selalu merindukan firman itu seperti susu yang murni.
supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi kalau orang Kristen tidak suka dengar firman Tuhan, tidak suka baca Alkitab, tidak suka hal-hal yang rohani, bagaimana bisa tumbuh? Bagaimana bisa mengetahui apa yang tidak baik, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak? Kita harus belajar Alkitab. Kita harus belajar mendengar firman. Kita harus diajar. Kita harus diberi makan firman Tuhan. Makanya kita harus punya rasa lapar rohani itu. Kalau kita tidak sekarang rasa lapar rohani, satu waktu kata Amos 8, tidak ada lagi firman. Firman sudah diambil dari bumi. Orang mencari ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, tidak ada firman lagi. Nah, kalau kita bertumbuh, kita menjadi dewasa, akhirnya kita akan menjadi mempelai wanita Tuhan. Dan itu pasti ada di Yerusalem baru. Kita menuju ke sana. Kekristenan tidak merupakan agama saja. Kita harus membuktikan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Tadi dikatakan, siapa yang berseru nama Tuhan meninggalkan kejahatan. Dalam Ibrani pasal 12, coba kita baca. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Ya, ke kota Allah yang hidup, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang suatu meriah, kumpulan. Ya, terus. dan kepada jemaat anak-anak sulung Kita ini semua diangkat oleh Roh menjadi anak-anak sulung. yang namanya terdaftar di sorga. Ya, Kristus adalah anak sulung. Kristus adalah buah sulung. Lebih dahulu bangkit dari antara orang mati, kemudian orang yang disebut menjadi pengikutnya. Terus, Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. ya, jadi jemaat anak-anak sulung yang terdaftar namanya di sorga, itu yang kita rindukan, kumpul kembali bersama anak, bersama istri, bersama keluarga kita, family kita, sahabat-sahabat kita, bersama-sama dalam satu jemaat. Kumpul kembali di Bukit Sion dalam satu perkumpulan meriah, pesta kawin anak domba, pesta pertemuan di udara, orang-orang saleh bertemu kembali, suami dan istri, anak dan bersaudara. Ya, karena itu hiburkanlah kata Tuhan. Ya. Tapi tadi disarankan oleh firman Tuhan hidup kudus. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Tuhan. Bahkan Petrus mengatakan, dunia akan hancur sedemikian rupa. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu yang menantikan langit dan bumi yang baru. Ya. Sekarang ini kita disebut anak-anak Allah. Tidak tahu apa kelak kalau Tuhan datang. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 3. Semua ada di dalam Alkitab. Hanya kita perlu baca dan kita perlu pelajari, kita perlu berdoa supaya Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, menyatakan isi hatinya. Ya, terus kita baca ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, hidup suci. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Apa keadaan kita kelak? Kita tidak tahu. Sekarang kita disebut orang Kristen, sekarang kita disebut anak-anak Allah. Tapi bagaimana keadaan kita kelak? Kita tidak tahu. Terus, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah, ini panggilan gereja, serupa segambar Allah. Kita akan jadi sama seperti Kristus. Terus,
sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini kita akan melihat Tuhan dalam keadaan sebenarnya. Ayat 3 sekali lagi. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Wajiblah kita hidup suci sama seperti Tuhan suci. Jadi bukan lenggang kangkung masuk surga, asal percaya saja. Asal sudah punya karunia hebat, ngusir setan, bikin mujizat, itu sudah pasti hebat. Itu bagian pekerjaan Tuhan. Kalau kita dipakai sebagai alat Tuhan untuk mengadakan mujizat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, puji Tuhan. Tapi bukan karena itu kita masuk surga. Kan Tuhan berkata dalam Matius pasal 7, ada banyak orang berkata, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah bernubuat, aku sudah ini dan itu, ngusir setan, setan takluk. Tapi Tuhan menekankan bukan itu kita masuk surga. Kamu masuk surga karena kamu mendengarkan firman Allah dan kamu dengar-dengaran, kamu melakukan kehendak Bapakku. Dengan demikian kamu hidup suci. Karena orang yang mentaati firman Allah itu hidup suci. Seperti firman itu suci, seperti Yesus itu suci. Dimulai dengan lahir baru. Nama kita ada di sorga, di kitab kehidupan. Tapi jangan kira nama itu tidak bisa dihapus. Bisa. Kalau orang itu kembali kepada dosa yang lama, seperti anjing kembali menjilat muntah, seperti babi kembali kepada kubangannya, berbalik kepada jalannya, jalan Tuhan, maka orang ini hilang keselamatannya. Maka itu kita harus mempertahankan, kita harus berlomba, kita seperti orang dalam pertandingan, dan kita harus menang. Kita harus menjaga kasih mula-mula kita kepada Tuhan, kita harus menjaga kekudusan kita. Karena kehendak Tuhan adalah pengudusan, tidak ada yang lain. Coba kita baca 1 Tesalonika pasal 4 itu. Ya, Tuhan menghendaki kita hidup kudus, bukan hidup yang kotor, bukan hidup yang najis. Coba 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayatnya yang ke-3 lebih dulu. Karena inilah kehendak Allah. Inilah kehendak Allah. Pengudusanmu. Pengudusan. Hidup kudus. Ini bukan diperoleh dengan cara bertapa, cara menyiksa diri, berpuasa. Bahkan banyak orang berpuasa tidak hidup kudus. Saya pernah melayani 2 orang pelayan Tuhan, suami istri, beberapa tahun yang lalu. Sudah lama, puluhan tahun. Mereka puasa 3 hari di satu tempat. Sementara puasa, suami istri ini berselisih paham, tidak ngomong. Apakah bisa puasa seperti itu? Tidak. Puasa itu hidup dalam perdamaian. Dan mereka tidak hidup dalam perdamaian suami istri. Apa yang terjadi? Entah suami dan atau istrinya, saya sudah lupa, kena sakit perut sampai harus buang-buang air besar. Saya sendiri membawa mereka ke dokter. Sementara dalam perjalanan saya cerita-cerita, kenapa bisa terjadi seperti ini? Salah makan atau apa? Oh tidak, kami ini puasa 3 hari di tempat yang sunyi bersama dengan tim pelayanan, dengan tim gereja. Lalu apa yang terjadi? Kami bertengkar. Sebagai suami istri kami ribut. Terus tidak berdamai. Tidak. Lanjut puasanya. Iya. Puasa itu dikatakan identik anggur baru. Anggur baru harus disimpan di kirbat yang baru, kantong yang baru. Kalau kita berpuasa tapi hidup kita masih lama, itu merobek kantong yang lama itu.
Puasa itu seperti anggur baru, harusnya disimpan dengan kantong yang baru. Kalau kita berpuasa, kita harus dibaharui Tuhan. Itu kantong yang baru. Ya, disimpan anggur yang baru. Kalau anggur baru disimpan kantong lama, itu kantong lama robek. Mereka minta ampun, saya doakan pelayan Tuhan ini berdamai. Ya, akhirnya Tuhan pulihkan. Puji Tuhan. Jadi kita ini wajib hidup kudus. Kalau tidak bahaya. Walaupun sudah didaftarkan namanya dalam kitab kehidupan, itu bisa dihapus. Wahyu pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah, terus Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, ya, karena mereka adalah layak untuk itu. terus Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. ini pakaian putih, pakaian pesta yang dikatakan di dalam Wahyu 19 ayat 8, pakaian putih berkilau-kilauan. Itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Terus, Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. aku tidak menghapus. Kalau Tuhan mengatakan aku tidak hapus namanya dari kitab kehidupan, berarti ada orang yang dihapus dari kitab kehidupan. Tuhan ingatkan, kalau kamu hidup cemar, kamu mencemari pakaian itu kehidupan kita. Kalau kamu tidak layak dengan pakaian putih, hidup cemar, maka aku menghapus namamu dari kitab kehidupan anak domba. Jadi kalau kita sudah yakin namaku didaftarkan kitab kehidupan, mari kita berjuang melalui pintu yang sesak, melalui jalan yang sempit. Buat daging ini geraknya daging dibatasi. Kita tidak hidup kembali kepada hawa nafsu dunia, dan kita hidup kudus seperti firman Allah, maka kita akan menerima kehidupan kekal. Nama kita tidak dihapus. Kita keluar sebagai pemenang. Jadi jangan kembali hidup cemar. Dan Alkitab berkata kepada kita bahwa kita harus setia dalam panggilan Tuhan ini. Kita harus setia menjadi orang dipilih Tuhan. Bahkan kita harus menunjukkan pada Tuhan bahwa kita setia sampai akhir. Wahyu pasal 17 ayat 14 berkata, yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia, itu adalah pemenang. Ini ayat terakhir. Mereka akan berperang melawan anak domba, Ya, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, anak domba akan mengalahkan. karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas Raja segala di atas raja. segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia Ya. juga akan menang, Ya, yaitu mereka yang terpanggil, terpanggil, yang telah dipilih, pilih, dan yang setia. setia. Kuncinya dipanggil, dipilih, tidak setia tidak jadi. Setia hidup kudus, setia hidup benar. Maka pada waktu nafiri Allah dibunyikan, orang mati dalam Tuhan bangkit. Dan orang yang masih hidup, kalau Tuhan izinkan kita masih hidup sampai Tuhan datang, kita tidak mendahului mereka yang sudah mati, tapi kita diubahkan. Tuhan datang, dan kita akan menyongsong Tuhan bersama-sama Tuhan selamanya. Ini satu hiburan bagi keluarga yang hari-hari ini masih masa-masa duka. Semoga Tuhan menolong kita sekalian, menguatkan kita. Mari kita akan siapkan diri kita untuk makan perjamuan suci.
baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur. Kita siap akan perjamuan suci. Saudara semua yang di rumah-rumah, yang di sini, mari kita siapkan roti, hosti, dan anggur kita. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan sampai Ia datang kembali. Dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setia-Mu Tuhan di sepanjang hidupku. Kami bersiap Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, agar kami layak menikmati persekutuan yang indah, menikmati tubuh dan darah Yesus Kristus. Sebab adalah janji bagi kami, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia punya hidup yang kekal. Kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari saudara, pegang roti hosti itu di tangan kananmu, dan di tangan kiri kita pegang cawang. Kita akan siapkan hati kita. Mari kita angkat itu roti di tangan kanan kita. Kita akan makan dengan mengakui tubuh dan darah Tuhan. Kita akan makan, menikmati tubuh Tuhan dengan mengkoreksi hidup kita. Tadi sudah dikoreksi firman, apa yang salah, yang tidak benar kita akui, agar kita layak untuk makan dan minum bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita.
Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, dijual dengan 30 keping perak oleh Yudas Iskariot. Ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan daku." Kalau saudara percaya, saudara aminkan. Apa saudara percaya bahwa kita yang pegang hosti ini adalah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus? Katakan amin, maka kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan baik, dengan lebih dahulu Tuhan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan melakukan sampai Tuhan datang kembali. Mari angkat itu cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku, kata Tuhan, sampai aku datang." Apa saudara percaya? Cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Kalau saudara yakin, katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, Allah yang maha besar. Mari kita angkat tangan kita, menyembah Tuhan dengan nyanyian syukur tadi. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Oh, Ramasana di sepanjang hidupku. Ramayasa.
firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan percaya kami. Terima kasih untuk hiburan bagi orang-orang yang tengah dilanda duka. Firman Tuhan menguatkan kami bahwa kami tidak boleh berduka seperti orang dunia, tapi kami diteguhkan bahwa apa yang Tuhan katakan bukan dusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Bahwa Tuhan mengatakan akan ada kebangkitan orang mati pada waktu kedatangannya, dan orang-orang akan berkumpul kembali, keluarga di dalam kerajaan kekal di Bukit Sion, di Bukit Allah, sebagai jemaat anak-anak sulung yang namanya ada di kitab kehidupan. Tuhan tolong kami untuk mempertahankan nama kami. Jangan dihapus Tuhan nama kami. Berikan kami rasa damai sejahtera, percaya bahwa setiap kesalahan dosa yang kami akui dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi. Bahkan kalau kami bisa menebus kesalahan kami, Roh Kudus tolong kami untuk memperbaikinya, agar kami layak di mata-Mu Tuhan, layak disebut anak-anak Tuhan, bahkan layak pada waktunya disebut mempelai wanita Tuhan, yang sama-sama cemerlang, sama-sama suci. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami melalui 1 Tesalonika 4 bahwa kehendak Tuhan adalah pengudusan, bahwa setiap orang harus mengambil seorang istrinya sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Seorang istri yang seorang perempuan, bukan seorang istri yang sama jenisnya. Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya ya dan amin, tidak pernah berubah. Kiranya Tuhan memberkati kami semua tetap terpelihara dalam kasih Tuhan. Bukan kami semuanya dihiburkan oleh Tuhan, dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Perjamuan suci jadi berkat untuk kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pasti memberkati kita kalau kita memperhatikan, apalagi saya sampaikan dengan membaca ayat-ayat yang ditulis. Jadi bukan pikiran kita, tapi pikiran Tuhan yang kita dengar tadi, isi hatinya Tuhan. Ya, siapa yang percaya wajib meninggalkan kejahatan. Bukan jabatan, bukan karunia yang menyebabkan kita masuk surga, tapi kita rela masuk dalam pintu yang sesak, jalan yang sempit untuk daging. Kita hidup suci, tidak cemar, jaga nama kita tetap di kitab Al-Hayat, kitab kehidupan anak domba. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri. Saya harap saudara baik di sini semua, kita bangkit berdiri dan juga di rumah. Bapa, terima kasih. Itu lagu yang paling senang saya nyanyikan. Kita berterima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
akan mendoakan yang berulang tahun, Iin Revin, pada tanggal 29 Oktober. Kiranya hidup yang dianugerahkan perpanjangan umur jadi berkat untuk hidup seperti apa maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama mendoakan Iin yang berulang tahun pada tanggal 29 Oktober. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya hidupnya digunakan, dimanfaatkan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh keluarganya. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat, kasih karunia dan anugerah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai bertemu di ibadah yang berikut.